Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari Saat badai datang silih berganti dalam hidupku, hatiku kan tetap tenang. Yesus kekuatan hidupku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun berada. Kita bersyukur kita kembali dalam doa pagi GBI Bethel. Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi di dalam hidup kita,
kita akan berkata Tuhan Yesus baik, amin. Bapak Ibu Saudara boleh mengetik dalam kolom chat, Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita akan masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami mencintai-Mu Tuhan, lebih dari apapun Tuhan. Karena kami percaya Engkau terlebih dahulu mencintai kami, mengasihi kami. Engkau Allah yang selalu memegang tangan kami, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga punya Engkau Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kami buka hati kami, Roh Kudus mengalirlah. Urapan-Mu turun atas hidup kami. Kami rindu memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah yang baik Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Kau Bapa yang baik. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus dengan segenap hati kami, karena kami percaya Kau Allah yang berkuasa. Angkat suara-Mu, berikan sembahyang terbaik, berikan pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kau Bapa yang mulia, Kau Bapa yang ajaib, hidup kami milik-Mu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, kami bangga punya Engkau Tuhan. Kami bangga, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia Tuhan. Kami percaya janji-Mu, firman-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya Kau Allah yang setia, Kau Allah yang baik. Rancangan-Mu yang baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, tidak akan mengurangi rasa kasih kami kepada Engkau, rasa cinta kami kepada Engkau. Dan kami akan perkatakan Kau Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami bersyukur, mengucapkan syukur yang terbaik apapun kondisi kami saat ini, kami mengangkat tangan kami tinggi di hadapan Engkau. Tangan Tuhan akan turun tangan untuk setiap kami, dimanapun berada. Mujizat masih ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Amin Tuhan. Ini pujian iman kami Tuhan. Apapun
yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Imani pujian ini Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang terjadi saat ini, Tuhan tahu dan Dia bekerja dalam hidup kita. Imani pujian ini, katakan Tuhan Yesus baik. Katakan terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam keluarga kami percaya kau Tuhan Yesus yang baik. Kami imani pujian ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari sembah Dia. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Amin Tuhan. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindu Tuhan, hidup kami menyenangkan hati Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami, Kau disenangkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terkadang Tuhan Yesus, apa yang kami hadapi terlalu berat bagi kami.
Kami takut Tuhan. Tapi kami percaya Kau Tuhan yang masih ada dalam hidup kami. Kami tetap sembah Engkau dengan segenap hati kami. Kami tidak akan pernah menyerah. Pergumulan apapun kami serahkan ke dalam kaki-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Rancangan-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Berkat tercurah Tuhan dari surga turun atas kami. Kami dicukupkan, kami dipuaskan, kami diberikan ketenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap hidup kami berkenan di hadapan Engkau. Hidup kami menjadi terang dimanapun kami berada. Hidup kami dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Dan biarlah kita suka memuji menyembah Tuhan. Mulailah setiap awal hari bersama dengan Tuhan. Sehingga jalan hidup kita diratakan oleh Dia. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Sembuh di Hari Sabat. Kita akan baca Yohanes pasal 5 ayat 10 sampai ayat 13 yang berbunyi demikian. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini adalah hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Amin. Saudara-saudara, Yesus datang ke kolam Bethesda melihat ada seorang yang menderita kelumpuhan selama 38 tahun. Lama sekali. Dan karena belas kasihannya, dia menyembuhkan orang ini dengan perkataan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalan. Orang ini tentu mengalami mujizat, sukacita, senang sekali, sembuh. Tetapi ketika dia begitu semangat dan mau pulang menggotong tilamnya, orang-orang Yahudi yang sangat agamawi tidak mempedulikan kesembuhan. Ini kan mujizat yang seharusnya disyukuri, tapi mereka justru melihat pelanggaran. Ini hari Sabat, kenapa kamu angkat tilammu? Kamu bekerja pada hari Sabat, dosa.
Saudara, sampai hari ini masih ada orang yang mengedepankan hukum, aturan lebih daripada kasih, lebih daripada melihat anugerah Tuhan yang telah melepaskan orang itu dari segala sakit penyakit. Memang benar ada aturan di dalam Alkitab Perjanjian Lama bahwa pada hari Sabat orang tidak boleh bekerja. Bahkan dalam Yeremia 17 ayat 22 firman Tuhan juga berkata demikian. Janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat dan janganlah lakukan sesuatu pekerjaan. Tetapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Nah saudara, Tuhan memerintahkan agar orang Israel menghormati hari Sabat. Dan tidak boleh mengangkat barang dalam kaitan dengan pekerjaan. Nah, apakah ketika Yesus memerintahkan orang ini mengangkat tilamnya, Yesus sedang melanggar hukum Taurat? Kan gak boleh bekerja pada hari Sabat. Sebetulnya tidak, saudara. Karena Matius 5 ayat 17 dikatakan bahwa Yesus datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapkannya. Tetapi kita harus bedakan antara apa yang Tuhan perintahkan yang kemudian ditambah-tambahi, kalau boleh dibilang dengan kata itu, oleh manusia. Karena rabi-rabi Yahudi yang legalistik seringkali berdiskusi dan hasilnya dituliskan menjadi aturan di dalam penjelasan Taurat yang disebut sebagai Talmud. Bahwa orang tidak boleh mengangkat beban atau barang pada hari Sabat. Yang diperbolehkan adalah hanya yang lebih ringan dari 2 buah ara kering. Jadi kalau 2 buah ara, oke. Kalau 3 ara, udah gak boleh. Apalagi kalau tilam itu pasti lebih berat daripada 2 buah pohon ara, bukan? Nah saudara sekalian, padahal di Tauratnya sendiri tidak disebutkan demikian. Penjelasannya itu yang lebih rumit, saudara. Nah ini juga pernah Yesus kecam ketika dia ketemu dengan orang-orang Farisi. Dalam Matius 23 ayat 23 dia berkata demikian. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu, maksudnya persepuluhan, harus dilakukan. Dan yang lain jangan diabaikan. Jadi Yesus tidak membatalkan Taurat. Dia menggenapkan Taurat. Tapi jangan lupa, jangan mengabaikan kasih, kesetiaan. Hal-hal yang sifatnya berasal dari hati ini. Jangan hukum ritualnya, legalistiknya dilakukan. Tapi ternyata kasih, kebenaran, kemurahan hati itu diabaikan. Nah ini yang Tuhan tidak suka. Saudara-saudara, saya percaya kita harus memiliki hati seperti Yesus. Yang bukan hanya melakukan perbuatan ritual, tapi hatinya berkenan kepada Tuhan. Makanya Tuhan pernah bilang, kalau engkau memberi jangan untuk pamer kepada orang. Waktu kamu berdoa, waktu kamu berpuasa, jangan untuk dilihat orang. Karena Allah melihat hatimu, itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saudara, makanya kesembuhan, hal yang membawa sukacita bagi orang yang lumpuh 38 ini ternyata oleh orang yang sangat mabuk agama dianggap sebagai melanggar hukum. Menyedihkan sekali. Lalu selanjutnya orang-orang Yahudi bertanya, siapa orang yang menyuruh kamu mengangkat tilam? Ya ini orang yang menyembuhkan saya. Kamu kan gak bisa sembuhin, itu orang bisa nyembuhin saya. Makanya waktu dia suruh angkat tilam, saya jalan. Saudara, ya siapa namanya kata orang Yahudi? Aduh aku gak tahu ya, aku belum kenal dia. Saya cari-cari juga, kok gak ada ya. Saudara, jadi orang ini sebetulnya belum beriman kepada Yesus. Dia disembuhkan oleh belas kasihan Yesus. Oleh imannya Yesus kalau boleh dikatakan demikian. Jadi kadang-kadang saudara, kesembuhan itu bisa dialami oleh orang yang beriman secara pribadi. Seperti wanita yang 12 tahun sakit pendarahan, asaku jamah ujung jubahnya, aku akan sembuh. Dia sembuh. Ada orang sembuh karena iman teman-temannya. Seperti ada 4 orang yang menggotong seorang lumpuh dan kemudian menurunkannya dari atas
atap rumah. Dan ketika Yesus melihat iman mereka, disembuhkanlah mereka. Disembuhkanlah orang sakit itu. Jadi ada iman pribadi seperti wanita yang sakit pendarahan. Ada iman dari orang-orang yang mengantar, iman mereka, teman-temannya. Tetapi dalam kaitan ini, kan gak ada teman-teman dari orang yang sakit 38 tahun. Dia sendiri gak beriman. Dia juga gak tahu siapa Yesus. Tapi Yesus dalam kuasa kedaulatannya bisa menyembuhkan apa yang dia mau. Jadi dia sembuh karena apa? Ya karena Yesus. Atau boleh juga disebut karena iman Yesus. Sehingga kalau saudara berdoa, saudara juga bisa berkata, Tuhan sembuhkan aku. Bukan dengan kekuatan imanku yang sebetulnya lemah. Tapi dengan imanmu yang pasti akan sangat luar biasa itu. Nah, jadi orang ini belum tahu, belum mengenal Yesus. Tapi di ayat 14a kemudian dikatakan, kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah. Nah, ini dia baru kenal Yesus itu waktu ketemu. Ketemunya di mana? Ketemunya di bait Allah. Lah ngapain orang ini pergi ke bait Allah? Mungkin karena dia bersyukur memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Dan ketika dia ada di bait Allah, dia ketemu Tuhan. Nah saudara, saya tahu Tuhan itu ada di mana-mana. Tapi kalau saudara mau ketemu Tuhan, datanglah ke tempat di mana kemungkinan besar Tuhan hadir dan siap menjamah saudara. Jadi jangan ke diskotik dong, ya, ke kompleks pelacuran misalnya, atau yang nggak bener gitu. Karena Tuhan akan hadir di satu tempat di mana namanya ditinggikan. Saya ingat ketika Yesus pergi ke Yeriko, ada orang namanya Sakius, ingin ketemu Yesus. Lalu dia berdiri di jalan di mana Yesus lewat. Dan karena penuh sesak dia naik pohon ara. Dan pada waktu itulah Yesus berkata, Sakius turunlah, aku akan menginap di rumahmu. Kalau Sakius ada di rumahnya tidur-tiduran, dia nggak ketemu Yesus. Atau kalau Sakius keluar kota, dia nggak ketemu Yesus. Atau Sakius ada di Yeriko saat itu, tapi pergi ke jalan yang lain, dia nggak ketemu Yesus. Dia ketemu Yesus karena dia berada dekat dengan tempat di mana Yesus lewat. Saudara, karena itu datanglah beribadah di gereja, di rumah Tuhan, di kelompok sel, di kumpulan orang percaya, karena Tuhan bisa hadir di sana dan saudara bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan engkau mengenal Tuhan lebih dekat secara pribadi. Menarik sekali orang yang sakit 38 tahun ini, dia tidak pergi langsung menjumpai teman-temannya, menjumpai keluarganya, kembali ke rumahnya, tapi dia pergi ke bait Allah. Ini artinya kalau saudara engkau mengalami kebaikan Tuhan, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Pertama-tama yang engkau harus lakukan, bersyukur kepada Tuhan. Sehingga ketika engkau bersyukur kepada Tuhan, Yesus menampakkan diri lagi. Maka bukan hanya kesembuhan secara fisik, tapi keselamatan juga engkau akan alami. Saya ingat peristiwa ini seperti juga 10 orang kusta yang datang kepada Yesus ingin disembuhkan. Yesus menyembuhkan mereka dengan berkata, pergilah kepada imam, tunjukkan dirimu, berikan persembahan bahwa engkau sudah sehat. Dan di tengah perjalanan mereka disembuhkan oleh Tuhan. Lalu berapa orang yang balik? 1 orang. Yang 9 tidak balik. Dan yang 1 ini orang Samaria yang diremehkan oleh orang Yahudi malah saudara. Dari sini saya melihat bahwa kalau kita hanya mengejar kesembuhan secara fisik, berkat secara fisik, mungkin saudara bisa diberkati, doamu dikabulkan, engkau bisa sembuh. Tetapi engkau tidak pernah mengenal Yesus secara pribadi. Bukan hanya kesembuhan, keselamatan. Ketika engkau bersyukur, bersujud dan berkata, Tuhan terima kasih. Engkau menyembuhkan, engkau menolong saya, engkau mendengar doaku. Aku ingin mengenal siapakah engkau Yesus. Dan saya percaya Tuhan yang pernah menyembuhkan orang pada hari Sabat, dia Tuhan yang sama yang bisa menyembuhkan saudara kapan saja dia mau. Dan yang paling penting, kalau engkau sudah mengalami pertolongan Tuhan, jangan lupa kebaikannya. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita ketik sekarang, ingat selalu kebaikan Tuhan.
Boleh tulis sama-sama, ingat selalu kebaikan Tuhan. Boleh ketik yang lain, bersyukur kepadanya. Haleluya. Siapa yang mau bersyukur? Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami seperti orang yang lumpuh ini yang setelah sembuh, dia pergi ke rumah Tuhan. Dia tidak foya-foya, dia tidak riang-riang pergi ke tempat yang lain. Dia pergi ke rumah Tuhan. Dia mempersembahkan korban syukur dan di sanalah dia ketemu Tuhan Yesus. Biar kami selalu berjumpa dengan Engkau ya Tuhan, sehingga bukan hanya kesembuhan, berkat secara fisik, tetapi keselamatan, pengenalan akan Kristus, itu kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Sekarang saudara terimalah kasih dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Besok hari Sabtu jam 6 pagi ya, dan hari Senin yang akan datang saya jumpai Anda lagi jam 5 pagi di YouTube GBI Bethel. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel. Kami mengajak untuk Anda tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.